Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan merenungkan sebuah peristiwa yang sedang terjadi di Timur Tengah, yang mempengaruhi dunia kita secara langsung, yaitu konflik antara Israel dan Gaza. Sebuah peristiwa yang bukan hanya soal politik atau pertarungan militer, tetapi juga terkait dengan janji dan nubuat-nubuat Alkitab. Ya, kita semua tahu bahwa Gaza, wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Hamas, kini mengalami perubahan signifikan. Israel telah berhasil menguasai sebagian besar wilayah Gaza setelah pertempuran sengit yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Gaza yang dulu menjadi pusat kekuasaan Hamas, kini berada di bawah kendali Israel, meski konflik masih terus berlanjut. Perebutan Gaza ini bukan hanya sekadar masalah wilayah atau kekuasaan duniawi. Ini adalah pertempuran antara umat Tuhan dan mereka yang menentangnya. Kita perlu bertanya, apakah Gaza memang tanah yang dijanjikan bagi Palestina? Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Gaza bukanlah milik Palestina, melainkan bagian dari tanah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Dalam Perjanjian Lama, Gaza adalah wilayah yang dikuasai oleh bangsa Filistin, yang selalu berperang melawan umat Tuhan. Hak atas Gaza tidak diberikan kepada bangsa Palestina, melainkan kepada Israel, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Bahkan dalam nubuat-nubuat Alkitab, Gaza adalah bagian dari tanah yang akan dikuasai oleh Israel pada akhirnya. Dan peristiwa yang terjadi saat ini adalah penggenapan dari nubuat-nubuat tersebut. Yehezkiel 25 ayat 15-17 menggambarkan, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku akan menaruh tanganku atas orang Filistin dan akan memusnahkan orang-orang Kreta dan menghancurkan sisa-sisa orang yang tersisa di pantai laut. Aku akan memberikan mereka sebagai milik bagi orang-orang dari negeri timur, dan mereka akan menduduki tanah mereka. Perjuangan Israel untuk menguasai Gaza adalah bagian dari pemulihan yang Tuhan lakukan atas tanah yang telah Dia berikan kepada umatnya. Meskipun banyak pihak yang berusaha merebutnya, Gaza tetap menjadi bagian dari tanah perjanjian milik Israel. Hamas, kelompok yang berusaha menguasai Gaza dan menyerang Israel dengan kekerasan, telah menentang peran dan keberadaan Israel di wilayah ini. Mereka berusaha mengklaim Gaza sebagai tanah yang seharusnya menjadi milik Palestina. Namun, kita harus ingat bahwa perjuangan mereka bukan hanya melawan Israel sebagai bangsa, tetapi melawan rencana Tuhan. Zefanya 2 ayat 8-10 mengingatkan kita, aku mendengar penghinaan dari Moab dan perbincangan dari Bani Amon, oleh karena mereka menghina umatku dan memperbesar diri mereka terhadap tanahku yang kudus. Hamas yang berusaha menghancurkan Israel akhirnya akan mengalami kegagalan. Gaza yang kini di bawah penguasaan sebagian besar Israel adalah tanda dari penggenapan janji Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan bangsanya kalah atau dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Saat ini kita melihat bagaimana Israel, meskipun menghadapi serangan yang tiada henti, tetap berdiri teguh. Perjuangan untuk Gaza ini menunjukkan betapa Israel tidak hanya berperang untuk keberlanjutan negara mereka, tetapi juga untuk memenuhi rencana Tuhan. Gaza yang dahulu dikenal sebagai wilayah yang sering dikuasai oleh bangsa Filistin, kini menjadi medan perang bagi penggenapan nubuat Alkitabiah tentang tanah yang akan kembali kepada Israel. Amos 9 ayat 15 berkata, aku akan menanam mereka di tanah mereka sendiri, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Ini adalah janji Tuhan, dan kita melihatnya terwujud saat ini. Israel, meskipun berjuang keras untuk mempertahankan tanah ini, tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Gaza yang dulu merupakan benteng musuh-musuh Israel, kini berada di jalur pemulihan. Sama seperti bangsa Filistin yang menentang Israel di masa lalu, Gaza yang diperebutkan oleh Hamas saat ini adalah simbol dari pemberontakan terhadap Tuhan dan umatnya. Meskipun Hamas berusaha menguasai wilayah tersebut, kita tahu bahwa Tuhan akan mengalahkan mereka. Israel akan terus bertahan, dan pada akhirnya tanah itu akan sepenuhnya kembali ke tangan umat pilihannya.
Zakaria mengatakan, "Pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu besar yang berat bagi semua bangsa. Semua yang memikulnya akan terluka parah." Israel telah menguasai Gaza sebagian, dan ini bukan hanya masalah politik atau pertempuran militer. Ini adalah penggenapan nubuat Alkitab yang menunjukkan bahwa Gaza adalah bagian dari tanah yang diberikan Tuhan kepada Israel. Marilah kita berdoa untuk perdamaian di Timur Tengah dan untuk pemulihan Israel yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena pada akhirnya Tuhanlah yang akan menang dan semua musuhnya akan terkalahkan. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, apa yang sedang terjadi di Gaza bukan sekadar berita yang lewat di layar televisi. Ini adalah sebuah tanda zaman. Ini adalah detak nadi dari nubuat yang mulai berdentum lebih keras di langit dunia ini. Bagi dunia, ini adalah konflik politik. Bagi kita, ini adalah penggenapan janji Tuhan yang tidak pernah berubah sejak dahulu kala. Gaza adalah milik Tuhan, bukan milik manusia, bukan milik bangsa-bangsa yang memberontak terhadapnya. Tanah itu adalah bagian dari warisan yang Tuhan berikan kepada Abraham dan keturunannya. Siapapun yang berusaha mengubah garis warisan itu sedang menantang Tuhan. Dan siapa yang dapat berdiri melawan murka Tuhan? Hamas boleh membangun benteng, bangsa-bangsa boleh berkoalisi melawan Israel. Media dunia boleh membalikkan fakta, tetapi satu hal yang tidak bisa mereka ubah. Tuhan telah berfirman, dan firman-Nya akan tergenapi. Gaza akan kembali kepada umat pilihannya. Karena itulah yang sudah tertulis sejak semula. Gaza sedang dikembalikan, Israel sedang dipulihkan, dunia sedang diguncang, dan kita gereja Tuhan tidak boleh buta terhadap semua ini. Jangan terlena oleh kenyamanan, jangan buta oleh narasi palsu. Perhatikan, Tuhan sedang menyusun ulang panggung dunia untuk kedatangan Mesiasnya. Siapa yang tidak siap akan tergilas oleh penghakiman. Tetapi mereka yang setia, mereka yang tidak goyah, akan melihat kemuliaan Tuhan turun ke bumi. Tuhan tidak lupa akan janjinya. Apa yang sedang terjadi adalah penggenapan. Gaza bukanlah akhir. Ini adalah permulaan dari penataan ulang tanah perjanjian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi,
Setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab 1 hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai, dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga,
tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.